Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 9H akan menampilkan drama tentang Mahabharata, tepatnya yaitu Adi Parwa, Wada Parwa, Santi Parwa, dan Utyoga Parwa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Kadenisha Aurelia, absen 2. Perkenalkan, nama saya Egede Bagus Widuna, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Ikan Adera, Jalan Nugraha, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Imad Dewi Ismawardana, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nikade Santi Pratiwi, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Niputu Novi Mahadewi, nomor absen 27. Nah, sekarang kita masuk ke Adi Parwa bagian pertama, yaitu masa kecil Pandawa, di mana menceritakan tentang masa kecil Pandawa bersama Dewi Kunti di Hastinapura, dan para Pandawa dididik oleh Drona bersamaan dengan Korawa. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, para Pandawa sudah mulai menunjukkan keseriusannya dalam pembelajaran yang diberikan oleh Drona, yakni Yudhistira tertarik dengan ilmu senjata, Bima tertarik dengan ilmu seni bela diri, bukat, dan senjatanya yaitu gada. Yang ketiga itu Arjuna yang tertarik pada ilmu senjata, ia ingin menjadi seorang pemanah. Yang keempat itu ada Nakula dan Sahadewa yang tertarik pada ilmu senjata, pedang, dan keris. Di mana saat pendidikan pertama yang dilangsungkan oleh Drona memberikan materi tentang pemanahan pada Pandawa dan Korawa. Dan disitulah Arjuna mulai mengetahui bakatnya dan sudah mulai dididik khusus oleh Drona. Tak ada yang lebih penting lagi di dalam hidup selain mendapatkan sebuah pendidikan. Maka perhatikanlah, hari ini kalian akan menentukan apa yang akan kalian lakukan di hari-hari berikutnya. Perhatikan, di cabang pohon tersebut ada sebuah burung. Perhatikan matanya. Kalian akan memanah mata burung tersebut. Yudhistira, kau yang tertua, kau maju pertama. Apa yang kau lihat? Aku melihat semuanya. Ada banyak cabang pohon di sana dan sebuah burung. Luar biasa, kau bisa melihat semuanya dalam sekali lihat. Itu adalah ilmu pertama yang dikuasai oleh seorang penguasa. Itu secara alami ada di dalam dirimu. Namun, kau tak layak menjadi seorang pemanah. Sekarang, letakkan busurmu dan kembalilah ke tempatmu. Bima, sekarang giliranmu. Apa yang kau lihat? Kakakku telah membuat masalah untukku, guru. Apapun yang dilihat kakakku akan kulihat. Ada banyak sekali buah-buahan. Luar biasa, kau melihat banyak sekali hal. Namun, kau tak melihat bahwa tali busurmu belum terikat. Apakah aku harus mengikat? Tentu, sekarang lari area ini sebanyak 100 kali dan ikat tali busurmu itu. Cepat! Duryodhana, sekarang giliranmu. Apa yang kau lihat? Aku melihat ada burung dan cabang pohon di atas sana, guru. Apa yang harus aku jatuhkan? Burungnya atau cabangnya? Kau harus memanah mata burung itu yang ada di cabang pohon tersebut. Kau harus memanah dengan cara khusus agar burungnya tidak jatuh. Mana mungkin hal itu bisa dilakukan? Sebuah serangan pasti akan menimbulkan dampaknya. Kau belum bisa mengendalikan dampak tersebut. Sekarang letakkan busurmu dan kembalilah ke tempatmu. Arjuna, apa yang kau lihat? Aku hanya melihat mata burung itu saja, guru. Sekarang lepaskan anak panahnya. Sementara itu di tempat Swayamwara, Karna mulai mendekati busur untuk memulai tantangannya sebagai perwakilan Duryodhana. Namun, sang pangeran Drestayumna menghentikannya dengan alasan bahwa orang yang menikahi adiknya harus menunjukkan kemampuannya. Duryodhana menyuruh Karna untuk melakukan tantangan itu sendirian, bukan sebagai perwakilannya. Drupadi bertanya kepada Kresna, apakah bisa seorang tuan putri menikahi kaum Brahmana? Kresna berkata, iya, asalkan jika tuan putri mengizinkan dan menyetujui kaum Brahmana untuk mengikuti Swayamwara tersebut. Acara di Swayamwara tidak pernah diumumkan bahwa diperbolehkan untuk semua kalangan yang ada di daerah Arya. Jika itu terjadi, maka Karwa dan Gandharwa dan yang lainnya apakah boleh ikut bersaing? Tidak ada satupun di antara mereka yang mendekati ratu untuk menikahinya.
Jika itu yang kau inginkan Tuan Putri, maka aku akan menantangmu kali ini. Jika kau memang ingin menikah, kau harus terus melakukan sayembara ini terus. Dengan begitu, orang-orang yang bisa melakukannya akan dapat menikmati hasilnya. Terimalah berkatku, Basudewa Krishna. Diberkatilah kau Brahmana. Semua wanita adalah jelmaan Dewi Durga. Jadi siapa yang melecehkan wanita, maka dia tidak mempunyai kekuatan. Majulah Brahmana, mari kita lihat apakah nilai-nilai yang ada dalam dirimu telah berhasil memberikan kekuatan atau tidak. Arjuna pun maju dan memanah busur tersebut dengan tepat. Dan mereka pun dipersilakan untuk pergi. Sebelum Arjuna membawa Draupadi ke Hastinapura, Kresna memberikan permata ke Draupadi. भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन नित्य जिन गुण गावे जय देव जय देव। Salam, diberkatilah dirimu. Kebahagiaanmu hari ini terasa. Hari ini aku memberikan sebuah permata. Permata apa? Ini adalah 5 permata dasar kebenaran. Parva ini menceritakan tentang pengasingan para Pandawa bersama Drupadi di hutan. Kisah ini bermula pada saat para Pandawa selamat dari musibah yang menimpa mereka di sungai. Hal ini terjadi karena Raja Parayangsa yang hampir merebut nyawa keempat para Pandawa. Namun, berkat doa dan permohonan yang dilakukan oleh Yudhistira, para saudara-saudaranya pun selamat dari musibah ini. Namun, tanpa ia sadari, ternyata yang membuat saudara-saudaranya ini selamat adalah Dewa Brahma. Ia adalah dewa yang menghidupkan kembali para Pandawa. Dan kemudian Dewa Brahma meneruskan kepada mereka bahwa ia akan mewujudkan segala keinginan Yudhistira dan keempat saudaranya. Namun, mereka harus menyelesaikan meditasi mereka masing-masing. Tanpa berpikir panjang, para Pandawa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Dewa Brahma. Usainya dari sungai, para Pandawa pun langsung kembali ke hutan untuk menemui Drupadi. Drupadi yang sudah terlihat sangat khawatir terhadap kondisi para Pandawa akhirnya menjadi tenang karena telah melihat para Pandawa selamat. Lalu, para Pandawa pun langsung memberitahu Drupadi apa yang tadi disampaikan oleh Dewa Brahma. Setelah mendapatkan izin dari Drupadi, para Pandawa pun langsung melaksanakan meditasi mereka dan pergi ke tempat meditasi mereka masing-masing. Bahaya apa yang terjadi pada kalian semua? Tidak ada bahaya sama sekali. Ini semua hanyalah sebuah ujian saja. Anggaplah ini sebuah ujian yang pertama, Sahadewa. Kita harus siap 12 tahun ke depannya untuk menyelesaikan meditasi dan ujian-ujian yang telah dibuat. Untuk Arjuna, Bima, Nakula, dan Sahadewa harus menyelesaikan meditasi yang terbaik. Apa itu berarti kalian akan pergi ke arah yang berbeda dari sini? Ya Draupadi, kita harus menyembah para dewa agar mereka senang. Kita hanya mempunyai waktu 12 tahun untuk menyembah mereka agar mereka senang. Kau benar tuanku, bagi mereka yang mengetahui batas mereka, maka hadiah sangatlah luar biasa. Dan bagi mereka yang memahami kunci itu, maka akan kuyakinkan kalian bisa melewati meditasi ini dengan baik.
Dan untuk Tuanku Arjuna, aku takut kau menjadi yang paling sulit dalam meditasi. Karena ketika Mahadewa memuji seseorang, dia akan mengguncangkan jiwa orang itu sepenuhnya. Namun, dari keyakinan kita berlima akan menjadi kekuatan. Kalian tidak perlu merasa takut. Dan supaya dapat mematahi kami dengan baik, kalian ikutlah sesekali berjalan dengan kami. Kalian sudah kami anggap sebagai keluarga. Mulai sekarang, aku akan membawakan makanan kalian. Tidak, Yang Mulia. Kami tidak bisa ikut makan denganmu. Tentu saja bisa. Dan untuk yang aku berikan semua kepada kalian di sini, beritahu Duryodhana. Tapi beritahu juga dia bahwa kami tidak akan bersembunyi di hutan selama 12 tahun lagi. Jadi, mengirim mata-mata untuk kami tidak ada gunanya. Karena pada tahun ke-13, ketika kami tidak menggunakan nama kami lagi, semua pengkhianatan akan dihapuskan. Kitab ini menceritakan tentang sikap Duryodhana yang tidak mau mengembalikan kerajaan Hastinapura kepada para Pandawa setelah penyamaran dan pengasingan selama 13 tahun. Para Pandawa kembali untuk mengambil negeri mereka dari tangan Kurawa, namun Duryodhana menolak dengan alasan penyamaran mereka terbongkar di kerajaan Wirata. Dan para Pandawa mengirimkan Sri Krishna untuk menjadi duta perdamaian, namun usaha mereka tidak menimbulkan perdamaian. Sebagai seorang pangeran, Pandawa wajib ikut serta dalam administrasi pemerintahan. Maka akhirnya para Pandawa hanya meminta 5 buah desa saja. Seminggu putra Pandu tidak ada kabar atau tidak datang, maka Duryodhana akan menjadi raja selanjutnya. Tidak menunggu seminggu yang mulia, putra Pandu sudah sampai di kelas itu. Dan upacara mengangkat putra mahkota Yudhistira telah dimulai. Aku tidak akan pernah memberikan tanah kepada Pandawa. Bahkan sebuah jarum pun aku tidak akan pernah memberikannya. Jika kamu bergabung dengan Pandawa, maka Yudhistira akan merelakan kata Yudhistira. Aku akan membela Duryodhana. Aku tidak akan meninggalkan Duryodhana karena Duryodhana telah memberikan kedudukan dan perlindungan kepadaku. Setelah perang Kurukshetra berakhir, para Pandawa dan semuanya telah menyesali segala yang telah terjadi. Mereka kembali ke medan Kurukshetra. Di sana mereka bertemu dengan Bhisma. Semoga kalian panjang umur. Kakek, pada hari ini perang besar telah berakhir. Kami dikenal di wilayah Arya sebagai penghancur. Kapan kami bisa terbebas dari penderitaan ini? Tidak, Yudhistira. Apabila kalian berbuat jahat, Basudewa tidak akan ada di pihak kalian. Tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi raja. Apalagi kakek tidak pernah membimbing. Manusia tidak mencari bimbingan lain pada manusia lainnya, namun dari ajaran dasar. Maka berikanlah aku pencerahan tentang ajaran-ajaran itu. Seorang raja harus memiliki 5 sifat, yaitu keberanian, keadilan, perbuatan, hukuman, dan pengampunan. Dan 5 sifat itu ada di kamu, Yudhistira. Bagaimana cara menjadi yang baik kakek agar bisa melayani umat? Tidak, nak. Kalian harus menemani Yudhistira membangun kerajaan ini. Aku hanya menunggu sisa hayatku. Pergilah kalian ke Hastinapura. Aku akan memberkati kalian. Sekian drama tentang cerita Mahabharata dari kelompok 3 kelas 9H. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para mesanti.